Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menginjak ke materi pemeliharaan mesin sepeda motor, alangkah baiknya Bapak perkenalkan diri dulu ya. Karena ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Nah, nih ini wajah Bapak sendiri. Barangkali di jalan atau di sekolahan pernah melihat ya, tentunya tidak asing lagi di mata siswa atau yang lainnya. Nih Bapak ya fotonya. Bapak sendiri bernama Muhammad Adhi Rosadin ya, sering dipanggil Pak Adi oleh anak-anak atau kakak kelas kalian. Kemudian Bapak beralamatkan di Desa Losari Kidul, RT 1 RW 1, Brebes, Jawa Tengah. Yang silahkan bagi yang mau main atau mau bersilaturahmi silahkan. Ya, tapi sebelumnya jikalau nanti mau main atau bersilaturahmi, nanti kalian alangkah baiknya kabari terlebih dahulu, kasih kabar sebelumnya. Ya, barangkali Bapak tidak ada di rumah atau sedang pergi, jadi kan lebih enaknya lagi kalian harus kasih kabar terlebih dahulu. Ya, dekat cuma dari Limbangan ke Losari ya. Kemudian kode Bapak sendiri nanti ada AD. Jadi kodenya AD ya. Itu sudah pasti Bapak yang mengampu. Kemudian nama panggilan tadi ya kan Pak Adi, sering kakak kelas kalian panggil ya Pak Adi, ya ini Bapak sendiri. Nah, kemudian Bapak di sini mengampu mapel pemeliharaan mesin sepeda motor. Bapak untuk tahun ini cuma mengampu mapel mata pelajaran 1. Biasanya di tahun-tahun sebelumnya Bapak mengampu 2 mapel. Makanya kadang ada kode guru AD1, ada AD2. Tapi di sini di semester ini, di tahun ini Bapak mengampu mapel pemeliharaan mesin sepeda motor. Ya, jadi cuma 1 mapel atau mata pelajaran. Nah, ini barangkali adik-adikku membutuhkan nomor atau membutuhkan, ya nanti silahkan hubungi Bapak saja. Itu nomor HP dan nomor WA-nya ada, sudah tertera di layar Anda. Barangkali mau main, ya kan tadi sebelumnya main silahkan Anda WA terlebih dahulu atau telepon silahkan boleh. Kemudian Bapak juga mempunyai medsos ya, medsos media sosial. Bapak sering memakai atau menggunakan media sosial IG, Instagram, itu adi_rosadin. Silahkan cari di situ. Kalau bagi Anda adik-adikku yang mempunyai Instagram, silahkan di situ ketik saja ADI kecil underscore garis bawah Rosyadin double D ya. Nanti kalian bisa tahu atau lihat di situ ada namanya apa, ada punya Bapak medsosnya. Kemudian FB juga ada Bapak. FB juga mempunyai. Silahkan bagi yang mau pengen apa silahkan, mau tanya-tanya kalau tidak punya, mau malu di WA silahkan, kalau mau di Facebook silahkan juga ada. Namanya Adi Rosyad, A-nya besar, D-I, D-nya kecil, I-nya kecil, dan R-nya juga besar. Silahkan ya.
Ada yang ditanyakan untuk sampai di sini? Barangkali ada yang ditanyakan untuk perkenalannya Bapak sendiri. Jikalau tidak ada, nanti Bapak lanjut ke materi berikutnya atau pembelajaran berikutnya. Setelah tadi perkenalan, selanjutnya langsung ke mata pelajaran, yaitu mata pelajarannya Bapak pemeliharaan mesin sepeda motor. Dan ini nanti yang akan dibahas selama 1 semester ini, yaitu ada 3 bab. Yang pertama, bab pertama itu ada prinsip kerja dan perawatan mekanisme katup. Sedangkan bab 2-nya nanti ada prinsip kerja dan perawatan sistem pelumasan dan pendinginan. Kemudian yang bab 3 kita akan mempelajari memahami motor 4 langkah dan motor 2 langkah atau yang sering kita sebut motor 4 tak dan motor 2 tak. Ini dari beberapa bab ini nanti akan kalian pelajari selama 1 semester ya. Untuk selanjutnya, slide selanjutnya yaitu langsung ke materi bab 1 yaitu prinsip kerja dan perawatan mekanisme katup. Nah, nih prinsip kerja dan perawatan mekanisme katup. Nah, mekanisme katup ini adalah suatu mekanis pengaturan proses pembukaan dan penutupan. Jadi katup itu adalah membuka dan menutupnya ya. Pada saat membuka berarti masuknya bahan bakar dan udara, menutup. Nah, jadi hasil sisa pembakaran. Nah, yang di sini adalah mekanisme katup adalah suatu mekanisme pengaturan proses pembukaan dan penutupan katup pada saluran masuk dan saluran buang pada sepeda motor. Nah itu. Jadi di sini katup nanti ada 2 katup, katup in dan sama katup X. Di mana yang katup in ini adalah untuk masuknya bahan bakar dan udara. Dan yang katup X ini nanti adalah untuk pengeluaran sisa dari bahan bakar tersebut. Ya. Ini satu ada konstruksi mekanisme katup. Nah, pembukaan dan penutupan kedua katup ini diatur dengan sebuah proses yang disebut poros camshaft atau poros cam. Ya, jadi sedangkan poros cam diputar oleh poros engkol melalui transmisi roda gigi atau rantai. Jadi katup ini ya, katup in dan katup X ini siapa yang mengatur kok bisa membuka dan menutup? Lah, yang mengatur itu adalah poros cam. Nah, itu yang mengatur buka dan tutupnya katup tersebut adalah poros cam ya atau camshaft. Sedangkan poros camshaft tersebut ya diputar oleh siapa sih? Kok bisa menghasilkan katup itu bisa membuka dan menutup? Nah, poros cam tersebut diputar oleh apa? Poros engkol. Melalui apa? Transmisi roda gigi atau melalui rantai yang disebut rantai keteng. Nah, itu. Jadi nanti dari poros engkol ya, ada penghubungnya yaitu nanti ada rantai. Nah, rantai itu berhubungan dengan gear yang ada di depan kepala silinder yang ada di bagian poros camshaft tersebut. Nah, disitulah prosesnya. Jadi kenapa kok katup in dan katup X tersebut bisa membuka dan menutup? Karena adanya itu tadi, adanya poros cam. Ya, lah poros cam tersebut kok bisa berputar, bisa menghasilkan buka tutupnya katup. Nah, dari mana? Yaitu dari rantai ya,
rantai keteng yang melalui proses dari poros engkol berputar, kemudian nanti ada rantai keteng tersebut, ada gearnya di dalam crankshaft tersebut nanti memutar yang namanya poros crankshaft tersebut sehingga katup bisa buka dan menutup. Ya, ini gambarnya. Lah, ini yang dinamakan poros cam atau crankshaft ya, sedangkan yang ini namanya fibel atau rantai. Nah, ini poros engkol ini. Jadi satu, kenapa kok katup bisa membuka dan menutup tadi? Karena adanya poros cam tersebut. Lah, poros cam ini bekerjanya yaitu memutar. Nah, memutarnya poros cam ini ya, putarannya poros cam tersebut dilalui oleh apa? Berputar sama gear atau rantai ini. Nah, kok bisa berputar? Putarannya dari mana lagi? Dari poros engkol. Nah, ini dari poros engkol ini menghasilkan putaran, kemudian diteruskan melalui rantai, dan kemudian diteruskan lagi ke poros cam. Nah, poros cam ini, crankshaft ini akan berputar. Nah, putarannya poros cam ini akan menghasilkan tadi membuka dan menutupnya katup in dan X. Paham dari sini? Lanjut, yang kedua nanti ada konstruksi mekanisme katup terdiri dari berbagai jenis. Di antaranya ada mekanisme katup dengan poros camshaft di bawah. Jelaskan tadi, camshaft itu adalah poros ya, yang menghubungkan antara poros engkol dengan camshaft ya, itu bukan menghubungkan. Jadi gini, camshaft itu membuka dan menutupnya katup. Itulah poros camshaft ya. Nah, ini posisi katup diletakkan tegak dengan daun katup berada di atas dan terletak di samping silinder. Sedangkan poros camshaft tersebut berada di dekat poros engkol. Jadi di sini adalah konstruksi mekanisme katup ya, ada poros cam di bawah, nanti ada poros cam di atas. Lah, yang Bapak dibahas ini adalah poros cam di bawah. Ini. Nah, ini contohnya ini. Poros cam yaitu nanti ini. Nah, tadi poros cam shaft ya ini. Nah, nanti ini berputar ya, yang menghasilkan tadi berputarannya ini akan mempengaruhi daripada katup itu sendiri. Jadi katupnya nanti akan membuka dan menutup. Nah, ini dimana mekanisme katup dengan poros cam di bawah ini. Ada yang mekanisme katup poros cam di atas juga ada. Nah, ini yang berada di bagian bawah. Letaknya tegak lurus dengan daun katup ya, ini. Berada di atas dan terletak di samping silinder. Jadi kalau yang di atas itu nanti di atasnya silinder, kalau yang ini di sampingnya silinder ya. Nih gambarnya seperti ini. Udah paham? Sebelum lanjut ke slide berikutnya, ada yang ditanyakan? Nah, kemudian dari poros cam di bawah tersebut ada keuntungannya, ada kerugiannya. Lah, di sini Bapak akan menjelaskan keuntungan daripada konstruksi poros cam di bawah. Nah, ini nanti ada dalam proses bekerjanya tidak banyak menimbulkan suara berisik. Itu dari keuntungan daripada poros cam di bawah. Dan yang kedua atau yang B, nanti ada konstruksinya sederhana. Ya kan? Konstruksinya sederhana di samping silinder tadi.
letaknya. Kemudian yang C atau yang ketiga ada ukuran mesin relatif pendek, motor menjadi pendek. Jadi ukuran mesinnya pun tidak memuai panjang. Jadi kan kalau yang motor-motor yang sekarang itu kalau yang menggunakan poros cam di atas, nah itu kan otomatis menambah daripada panjang mesinnya itu sendiri. Nah, kalau menggunakan poros cam di samping atau di bawah, otomatis kan dia cuma melebar ya, bukan memanjang. Makanya ukuran mesin relatif pendek. Nah, kemudian yang kedua tadi yang dijelaskan ada kerugian, ada keuntungan. Nah, tadi yang dijelaskan ada keuntungannya. Dan sekarang Bapak jelaskan lagi untuk kekurangannya atau kerugiannya dengan poros cam di bawah. Bentuk ruang bakar kurang menguntungkan sehingga relatif lebih besar. Akibatnya tekanan kompresi relatif lebih rendah. Jadi bentuk ruang bakarnya itu lebih besar otomatis, ya kan? Karena di sebagian ini ada sampingnya ini ada apa? Letak poros cam. Nah, tadi kamu kan sudah lihat kan konstruksinya seperti apa, gambarnya seperti apa, ya sudah dijelaskan tadi pada saat di awal poros cam di bawah, yaitu. Nah, kemudian yang kedua ada penyetelan celah katup sulit. Jadi pada saat penyetelan katup itu memang sulit karena apa? Karena bagiannya di samping. Tapi kalau motor keluarannya sekarang itu di atas silinder, makanya pada saat penyetelan celah katup itu lebih mudah dan efisien ya. Ya itulah makanya ya semua motor memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Makanya di sini apalagi mekanisme katup ya. Mekanisme katup tersebut kan ada yang di atas ada yang di bawah, yaitu makanya ada kelebihannya, ada kekurangannya atau keuntungan dan kekurangannya. Jelas? Belum masuk ke slide berikutnya. Nah, berikutnya nanti yang ketiga ada macam-macam mekanisme katup dengan poros cam di bawah. Ya, tadi ya macam-macam apa? Tadi ada beberapa, ya kan? Poros cam di bawah kalian sudah tahu dan sekarang ini adalah macam-macam mekanisme katup dengan poros cam di bawah. Nah, satu nanti ada mekanisme katup dengan katup di kepala silinder, yaitu overhead valve OHV ya, mekanisme katup dengan katup di kepala silinder. Sekarang ada keuntungan dari konstruksi jenis katup OHV di bawah ini, yaitu ada bentuk ruang bakar sangat baik atau bagus, kemudian ada kekurangan konstruksi jenis cam di bawah. Jadi tadi ada keuntungan konstruksi jenis katup OHV dan sekarang ada jelas ada kekurangan dari konstruksi jenis katup OHV tersebut, yaitu banyak bagian-bagian yang bergerak, kelembaman massa besar, tidak ideal untuk putaran tinggi. Jadi untuk putaran tinggi dia tidak baik ya konstruksi jenis cam OHV. Nah, kemudian yang berikutnya ada katup di samping atau seat valve. Nah,
merupakan konstruksi yang paling sederhana dan ringan serta mekanis penggeraknya ditempatkan di samping katup. Jadi untuk jenis seat valve ini sama halnya dengan OHV, overhead valve ya. Jadi bentuknya juga letaknya juga sama, bukan letak daripada katup itu tetap di atas ya. Kemudian batangnya itu camnya itu ya sebagai itu di atas juga sama crankshaftnya. Kemudian ada batangnya ini ya, ini push rodnya ini ya, sama halnya tadi dengan OHV, overhead valve. Biasanya jenis katup seat valve ini dijumpai pada motor-motor CG100, Honda CG100 yang tahun 1976. Tuh, kalian kalau tahu motor CG100 ya. Kemudian berikutnya nanti ada yang B, tadi ada poros cam di bawah, sekarang ada mekanisme katup dengan poros cam di atas ya. Satu, poros cam di kepala silinder yaitu sering kita sebut SOHC atau single overhead crankshaft ya. Mekanisme katup dengan satu poros cam di atas dengan istilah SOHC. Jadi mekanisme katup ini ya, mekanisme katup ini berada di atas. Jadi satu poros di atas. Crankshaftnya itu berada di atas dan cuma berjumlah satu. Namanya single berarti satu. Nah, crankshaft itu tadi yang memutar, yang membuka dan menutupnya katup in dan X. Kemudian, nah ini yang dinamakan crankshaft ini itu ya ini yang dinamakan crankshaft ya. Kemudian ini ada katupnya. Nah, kalau ini digerakkan oleh gear rantai timing ya. Ini ada katupnya, ini poros camnya ini. Jadi satu poros cam di kepala silinder, ya ini satu porosnya ini. Ya, camshaft namanya. Single overhead camshaft. Ini bisa sering kalian jumpai pada motor-motor sport ya. Motor sport itu menggunakan satu camshaft. Bisa juga kalau yang motor bebek juga ya sama, dia menggunakan single overhead camshaft. Kemudian keuntungan dari SOHC ya, keuntungannya ada, kemudian kerugiannya juga ada. Nah, ini keuntungan dari SOHC. Sedikit bagian yang bergerak, jelas tadi kan. Keuntungannya sedikit bagian yang bergerak. Kedua, kelembaban massa kecil naik untuk putaran tinggi. Jadi bagus untuk putaran tinggi. Bagian-bagiannya juga cukup sedikit ya yang bergerak. Kemudian untuk putaran tinggi juga bagus. Nah, ini ada kekurangan juga dari single overhead camshaft, yaitu konstruksi motor menjadi relatif lebih rumit karena ada mekanisme poros penekan katup di dekat poros cam. Jadi konstruksinya juga lebih rumit ya kan, karena adanya mekanisme poros penekan. Itu poros penekannya yaitu tadi camshaft itu poros penekan di dekat poros cam. Itu kekurangannya dan kelebihannya ada di sini dilihat ya. Kemudian yang kedua ada DOHC ya, dua poros cam di kepala silinder ya, sering disebut
double overhead camshaft ya. Nah, konstruksi mekanisme katup jenis ini poros camshaft-nya dipasang agar bisa langsung menggerakkan mangkok penumbuk. Nah, konstruksi mekanisme katup ini camshaft-nya itu double. Kalau yang tadi cuma satu dan yang ini ada dua camshaft-nya di atas sama. Nih contohnya. Ya ini camshaft ini untuk membuka dan menutupnya katup. Nah, kalau tidak ada ini, sepeda motor tidak bisa bergerak karena katup in dan X-nya tidak bisa membuka. Kalau in-nya tidak membuka, otomatis bensin tidak bisa masuk ke dalam ruang silinder. Yang X-nya kemudian X-nya setelah kalau in-nya ada, ya X-nya nggak ada, ya, otomatis bahan bakar yang diproses di ruang bakar sini tidak bisa keluar. Nah, hanya harus ada camshaft-nya. Ini camshaft ini ya. Ini sering digunakan. Kalian kan sering tahu ada sepeda motor yang menggunakan ada tulisan DOHC, yaitu berarti menggunakan double overhead camshaft. Berarti camshaft tersebut ada dua, biasanya ada di motor Suzuki yaitu Satria FU ya, itu menggunakan dua camshaft atau noken as, bahasa bengkelnya itu dua noken as. Kalau yang tadi satu noken as ya atau camshaft, bahasa ilmiahnya camshaft, bahasa bengkelnya itu noken. Kemudian keuntungan daripada DOHC ada susunan katup menguntungkan berbentuk V ya ke atas. Kelembaman massa paling kecil, baik putaran tinggi. Kemudian bentuk ruang bakar juga baik dan bagus atau bagus. Nah, kerugian daripada DOHC ini konstruksi mahal, lebih berat juga ya, penyetel celah katup lebih sulit. Jadi penyetelan katup juga susah karena ada 4 katup. Kalau ada 2 camshaft berarti ada 4 katup. Biasanya kalau yang single berarti cuma 2 katup. Kalau ini double berarti ada 4 katup. Nah, makanya penyetelan celah katup lebih sulit.